Pertanyaannya, selama ini dalam sekolah SMA Negeri 2 Bintang Pesisir ini selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita ini? Alhamdulillah, selama ini kita melihat ya, ketika nanti ada dilema. Iya. Jadi yang bersangkutan dengan etika moral di sekolah kita ini itu mengidentifikasinya ada dua. Iya. Ya, ada dua. Kalau memang itu yang pertama berhubungan dengan guru. Iya. Nah, guru. Jadi kan terkadang guru ini kan sama-sama kita ketahui, selain dia ingin juga hadir mengajar siswanya di kelas, juga dia punya hak juga untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Karena ini juga tuntutan zaman kekinian, yang mana juga di dalam kelas dia harus memberikan pembelajaran yang sifatnya digitalisasi. Nah, sehingga kalau dikatakan mengidentifikasi itu ada dua, satu yang berhubungan dengan guru, juga dengan siswa. Nah, begitu. Jadi tergantung problemnya letaknya di mana, apakah kasusnya di guru atau di siswa. Begitu. Berarti kasusnya sekarang ini misalnya guru-guru itu di dalam sekolah SMA Negeri Pintas ini banyak melakukan pengembangan diri dalam rangka peningkatan mutu diri dan mutu sekolah juga ya Pak ya? Ya. Oke. Baik Pak, kira-kira Pak, bagaimana Bapak biasanya mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi, misalnya ada guru yang mengikuti pelatihan, lalu bagaimana dengan murid-murid tadi? Jadi maksudnya keputusan seperti apa yang Bapak berikan kepada guru dan murid itu? Ya. Selama ini alhamdulillah kita buka seluas-luasnya bagi kawan-kawan guru itu ketika dia ingin mengembangkan kompetensinya, kompetensi dirinya, misalnya ada pelatihan-pelatihan ataupun yang sekarang ini ingin menjadi pengajar penggerak dengan calon guru penggerak, kita berikan seluas-luasnya, silakan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dan alhamdulillah selama ini kita berikan kebebasan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian juga kita juga sekolah tidak bisa kita melarang-larang. Ketika guru itu menginginkan mengembangkan potensinya, kita persilahkan. Kita persilahkan, hanya saja nanti ketika ada jam mengajar, jadwal mengajar, itu tetap melakukan pembelajaran dengan cara yang sudah ditetapkan. Misalnya ketika ada kegiatan, silakan menghubungi piket dan memberikan tugasnya apa ketika hari itu. Nah, jadi jangan sampai nanti walaupun mengembangkan kompetensi diri, tapi jangan sampai kita lupa terhadap tugas yang ada pada diri kita itu selaku guru. Nah, sehingga nanti diberikan kepada piket tugasnya dan piket langsung ke kelas yang sudah dijadwalkan oleh guru tersebut. Jadi tidak ada yang meninggalkan tugas. Nah, tapi nanti ketika sudah guru itu sudah tidak ada lagi tugas yang berhubungan dengan misalnya ada pelatihan ataupun ada online dan sebagainya, itu tetap masuk. Jangan terlena daripada mengajar pelatihan gitu ya. Jadi tetap diberikan kebebasan untuk mengikuti ataupun mengembangkan kompetensi guru tersebut. Gitu ya Pak. Berarti dilema yang Bapak rasakan ini pada saat guru mengikuti pengembangan kompetensi dengan pelatihan itu, bagaimana dengan murid? Akhirnya muncullah dilema yang Bapak rasakan seperti itu ya Pak ya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu selaku guru yang diberikan keleluasaan untuk mengikuti, juga jangan sampai lalai terhadap tugas yang ada untuk siswa. Ya Pak. Baik Pak, berarti tadi langkah-langkahnya yang mengatasi itu tadi Bapak sudah sampaikan.
terhadap kasus dilema yang Bapak yang rasakan tadi. Nah, kira-kira Pak, hal yang paling efektif Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi tentang guru saat melakukan peningkatan kompetensi tentang murid yang akan lagi dalam sekolah. Jadi hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu bagaimana Pak? Ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi Iya. ya. Untuk peningkatan kompetensi guru itu memang dituntut. Kenapa? Karena zaman sekarang itu guru tidak hanya berpotensi yang apa yang dimiliki dirinya sendiri, tetapi harus terus dikembangkan. Dikembangkan itu tadi dengan cara yang mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, apalagi di sini nanti kita di dalam pembelajaran itu sekarang sudah harus menguasai komputer, laptop, bagaimana dia membawakan pembelajaran dengan sistem digitalisasi pembelajaran. Nah, sehingga dengan cara begitu kan siswa lebih aktif lagi, lebih respon lagi. Nah, seperti itu. Jadi caranya itu sama seperti tadi saya sampaikan, tetap diberikan keleluasaan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dengan tidak mengabaikan tugas ya, karena guru zaman sekarang ini dengan kurikulum merdeka harus dengan siswa ya, bersamaan dengan siswa, berpihak kepada siswa. Itu yang paling penting. Jadi nanti ketika sudah ilmunya sudah dapat, harus terapkan di dalam kelas sehingga anak-anak kita lebih baik lagi ke depannya. Oh gitu ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak, sepertinya dalam kasus yang Bapak dilema ini, kira-kira pada saat ada situasi seperti yang Bapak rasakan tadi itu, ada nggak Pak tantangan terbesar dalam menghadapi kasus seperti ini Pak? Maksudnya dalam tantangan terbesar dalam menghadapi kasus yang ini apa Pak? Untuk di sekolah SMA negeri itu tantangannya sih sebenarnya dari internal kita juga. Nah, tantangannya satu, kita ingin berpihak kepada guru dengan tetap guru hadir di kelas. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan seorang guru itu harus mengikuti, mungkin Zoom, ya online, daring, kemudian juga terkadang meninggalkan sekolah. Karena ini dari tuntutan pengembangan kompetensi guru. Nah itu. Nah jadi kalau memang sudah seperti itu dilemanya, ya lewat kepala sekolah tetap guru yang bersangkutan pas dalam jadwal mata pelajarannya dia harus memberikan pembelajaran lewat tugasnya. Oh gitu. Tugasnya itu lewat piket dulu, kemudian piket langsung ke kelas. Nah, dan begitu nanti harus dipantau juga koreksi oleh guru yang bersangkutan karena tadi lagi ada kegiatan. Nah, jadi sama-sama proses itu berjalan. Jadi dilemanya seperti itu yang ada di sekolah. Oh gitu ya Pak. Ya Pak, kira-kira Bapak dalam menghadapi kasus dilema dan etika tadi tentang guru dan murid, ada nggak prosedur khusus? Ada nggak prosedur Bapak dalam menangani kasus ini Pak? Iya, jauh-jauh hari sudah saya sampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi guru silakan diikuti. Nah, kemudian bagi kawan-kawan guru yang ingin mengembangkan diri lewat apakah namanya itu nanti mengikuti praktik mengajar pembelajaran, ya, PP, ya, pengajar praktik, dan kemarin sudah alhamdulillah ada yang lulus dari CGP sudah jadi guru penggerak, ya, guru penggerak. Nah itu semuanya harus diikuti, ya harus diikuti. Nah sehingga nanti kalau sudah melakukan semua itu kegiatannya dan sekolah juga mendapatkan guru-guru yang mana di dalam sekolah itu ya di situ sudah ada guru penggeraknya, sudah ada pengajar praktiknya. Dari situ itulah pentingnya sekolah sehingga nanti walaupun
di sekolah kita ini di pulau pesisir, tapi kita memiliki guru penggerak yang sudah melakukan proses pelatihan. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 2 pengajar praktik, ya, Pak Joni dengan Pak Ferdinand. Guru penggeraknya itu Pak Dori, dan alhamdulillah sekarang Pak Sultan. Seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak. Nah tadi Bapak sudah ceritakan bagaimana Bapak prosedur dalam menangani kasus-kasus penjemaat tadi. Kira-kira dalam mengambil keputusan tentang ada guru yang akan mengikuti pelatihan kompetensi dan bagaimana tentang murid yang akan tinggal di sekolah, kira-kira bagaimana Bapak, apakah ada orang yang sering Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan Bapak? Ya, apabila yang dikatakan prosedur sekolah, ada wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga ada bidang-bidangnya yang berhubungan dengan keadaan guru yang pada saat itu sedang melakukan pembelajaran pelatihan di luar sekolah ataupun daring. Itu tetap pantauannya ada timnya itu tim waka. Waka kepala sekolah, khususnya di sini ya kalau berhubungan dengan pembelajaran ada waka kurikulum. Nah, kurikulum itu setiap hari harus memantau proses pembelajaran, siapa guru-guru yang tidak hadir, yang pada saat itu dan tidak menjalankan tugas, itu harus tahu. Nah, sehingga nanti diberikan tugas, harusnya ada tugas seperti itu, sehingga nanti langsung piket yang melaksanakan tugas tersebut di kelas, sehingga anak-anak terpantau dan tidak ada yang bermain-main, membuat keributan di kelas seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya, satu lagi pertanyaan boleh ya Pak ya? Kira-kira Pak, apa pembelajaran terpenting yang Bapak dapatkan dari pengalaman menangani kasus-kasus dilema etika di sekolah SMA 2 ini Pak? Ya, pembelajaran yang pertama, setiap sekolah itu seharusnya memang memiliki guru-guru yang punya kompetensi yang luar biasa dalam hal ini. Di dalam pembelajaran dia juga harus mengetahui digitalisasi pembelajarannya seperti apa, bukan hanya mengajar, tetapi dia harus bisa punya kemampuan untuk digitalisasi. Dalam hal ini mengoperasionalkan pembelajarannya lewat laptop dengan variasi pembelajaran, ya. Sehingga nanti di situ sekolahnya bisa lebih meningkat lagi dan siswanya itu lebih bisa menerima dengan baik tentang pembelajaran materi yang diberikan. Kemudian salah satu yang perlu diingat, karena kita ini adalah kurikulum merdeka, keperpihakan kepada murid itu senantiasa harus ada. Nah, seperti itu pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya selaku calon guru penggerak dalam hal pengambilan keputusan ini mendapatkan pengalaman baru dari Bapak, mendapatkan pengetahuan baru dalam cara pengambilan keputusan. Terima kasih. Mohon izin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya pada sore hari ini. Bapak bersedia untuk memenuhi wawancara kita terkait tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 tentang modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan nilai keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Mohon izin Pak ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Sehat juga Pak. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, bisa kita mulai nih Pak. Silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, selama ini
bagaimana Bapak dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ada dua. Jadi yang kami identifikasi yang pertama tadi adalah dilema etika. Jadi dilema etika yang terjadi di sekolah saya yang selama ini terjadi ketika seorang guru mempunyai anak atau istri atau suami yang sedang sakit. Maka dilema etika di situ. Satu sisi saya harus memberikan izin mereka mengantar anak, istri atau suami yang sakit ke rumah sakit. Satu sisi mereka meninggalkan tugas. Itu yang pertama. Kemudian yang rujukan moral identifikasinya banyak. Ada yang mereka bapak ibu guru itu menjadi narasumber atau ikut MGMP atau mau ikut lomba-lomba. Jadi satu sisi memang mereka meninggalkan tugas. Nah, tetapi itulah kondisi yang terjadi. Bagaimana saya mengidentifikasi hal-hal yang bersifat dilema etika atau Oh, dilema etikanya muncul saat ada guru yang sakit, anaknya yang sakit. Lalu bagaimana dengan anak-anak, jadi muncullah dilema etika ya Pak ya. Oke, Pak. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi saya mengambil keputusan bahwa setiap kejadian yang baik terjadi di dilema etika atau rujukan moral itu saya sampaikan ke guru, kami memberikan izin. Jadi contoh kasus tadi kalau dilema etikanya guru yang bersangkutan anaknya sakit harus opname di rumah sakit. Jadi saya pengambilan keputusan memberikan pada guru tersebut misalkan 2 hari. Jadi 2 hari izin meninggalkan pulau untuk mengantar anaknya ke rumah sakit atau suaminya atau istrinya. Jadi satu sisi memang pengambilan keputusan ini memang dilema gitu kan, tapi itu adalah hak mereka. Nah, jadi saya memberikan izin selama 2 hari, tetapi tugas tetap dilaksanakan. Nah, seperti itu. Baik, berarti ada 2 hal itu harus izin, urusan kesehatan dan meninggalkan tugas itu ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Dua-duanya benar ya Pak, jadi Ya. itulah dilema etika ya Pak. Iya, betul. Dua-duanya benar gitu kan. Nah, mungkin kita tidak memberikan izin. Iya Pak ya. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani dilema etika ini Pak? Ya, jadi pengambilannya saya sebagai kepala sekolah memberitahu kepada bapak ibu guru ketika terjadi dilema etika atau rujukan moral, mereka menghadap saya apa permasalahannya. Jadi menghadap saya langsung, kemudian menceritakan, oh ini istri, ini anak, ini suami sakit, mau opname di rumah sakit. Jadi saya memberikan izin tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mereka langsung menghadap saya memberitahu bagaimana apa yang terjadi, dan nanti terjadi kesepakatan komitmen tadi, bapak ibu guru saya beri izin 2 hari, tetapi tugasnya harus ada yang menangani guru piket tentunya atau guru yang berada di pulau. Jadi ada 2 hal yang perlu dicatat, bahwa guru ini boleh meninggalkan tugas, tetapi satu harus ada tugas yang diberikan kepada siswa kita. Kuncinya di komitmen bersama itu ya Pak? Ya, betul ya. Pak, lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya, jadi saya pengambilan keputusan yang efektif itu yang pertama karena memang dipengaruhi tadi. Yang pertama mereka sudah merasa komitmen bersama, karena itu akan terjadi semua guru gitu kan. Iya. Jadi mereka sudah merasa senasib sepenanggungan. Jadi kalau ada bapak ibu guru yang meninggalkan sekolah karena anaknya sakit, suami sakit atau istri sakit, jadi mereka sudah tahu oh, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi harus kita terima, menggantikan tugas beliau, masuk di kelas berapa, tugasnya apa. Jadi tidak akan menimbulkan permasalahan. Sekolah tetap berjalan efektif, dan alhamdulillah lokal kami hanya 5 lokal, jadi tidak terlalu susah untuk mengatur pembelajaran. Beda kalau lokalnya mungkin 30 gitu kan, mungkin susah. Tapi karena lokal kami hanya 5, jadi akan terselesaikan dengan mudah. Seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira dari cerita Bapak tadi dalam pengambilan keputusan itu, ada hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak cerita? Ya.
Jadi tantangannya ketika bapak ibu guru itu menambah hari tadi ya. Nah, jadi, Menambah hari ya, tadi ya. karena izinnya kan 2 hari saya kasih izin, mereka harus pulang ke sekolah ternyata mungkin tambah parah atau mungkin mau operasi lagi, hasilnya kan menambah hari. Jadi tantangan kami tentu bapak ibu guru yang ditinggalkan akan menambah kerja kan gitu kan. Itu tantangannya kan. Iya, Jadi harus tantangannya. mereka harus kita sadarkan bahwa memang bapak yang bersangkutan atau ibu yang bersangkutan itu menambah hari. Iya, Sehingga iya. tanggung jawab yang berada di sekolah bertambah. Itu tantangannya bagaimana kita mengkomunikasikan, tapi sudah terjadi komitmen bersama tadi ya. Oh, Ada gitu. kolaborasi, ada saling memahami, senasib penanggungan, sehingga itu bukan menjadi tantangan yang berat lah bagi di sekolah kami. Oh iya. Jadi intinya walaupun ada guru yang nambah 2 hari, tetap Bapak bisa mencari keputusan terbaik ya Pak ya? Iya, betul. Oh gitu ya Pak. Baik, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Ya, kalau itu tidak, karena memang yang terjadi di kami tentu kita tidak tahu waktunya kan, kapan mereka mungkin anaknya, istrinya, atau suami sakit kan kita tidak tahu, jadi tidak ada jadwal. Jadi langsung kalau itu terjadi mereka langsung menghadap saya dan kita selesaikan di hari itu juga gitu. Jadi Bapak langsung menyelesaikan masalah kasus dilema itu di tempat dia Pak ya? Iya, betul. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa dilaksanakan? Ya, jadi prosedur yang kita sampaikan ke Bapak Ibu guru, warga sekolah itu kita sudah sampaikan dalam rapat misalkan, jadi mereka langsung menghadap saya. Jadi saya tidak memanggil, mereka menghadap saya menyampaikan apa maksud dan tujuan. Jadi ketika istrinya sakit, anaknya sakit, atau suaminya sakit, jadi hari ini juga kita selesaikan dan komitmen bersama tadi. Karena sudah ada, ya, jadi 2 hari kita izinkan, habis itu selesai langsung pulang ke sekolah lagi. Jadi kalau itu sudah menjadi komitmen kita bersama, mungkin tidak jadi masalah kan gitu. Iya, tapi fokusnya tetap mengarah kepada komitmen bersama itu. Iya, betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema kita tadi Pak? Tentu kawan-kawan kan, Bapak Ibu guru, staf TU, komite, warga sekolah itu sudah tahu karena memang posisi kita di pulau kan. Jadi memang harus melaksanakan tugasnya di luar daerah karena memang kita berada di pulau. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah saling memahami tadi, komitmennya ada, kolaborasinya ada, saling senasib sepenanggungan, sehingga kalau itu terjadi Bapak Ibu guru yang lain siap membantu seperti itu. Oh, luar biasa. Oke. Satu lagi pertanyaannya Pak ya? Ya, Iya Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? ya, jadi pembelajaran yang sangat menarik bagi kami di sekolah kami yang berada di pulau, tentu yang pertama bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai, bahwa memang dilema etika itu mungkin akan terjadi kepada semua. Hari ini si A, besok si B, lusa si C. Jadi semua Bapak Ibu itu kemungkinan besar akan mengalami itu, sehingga kita saling menguatkan, saling membantu, saling menghormati, menghargai. Ketika yang mungkin hari ini si A, ya maka si B, si C harus membantu kan gitu kan. Jadi pembelajaran yang memang sangat bisa dipetik adalah terjadinya saling memahami, menguatkan, terjadinya kolaborasi. Nah, sehingga di sekolah itu tidak akan terjadi hal-hal yang mungkin menjadi kendala kan, ketika Bapak Ibu guru keluar di dalam sekolah tetap berjalan dengan baik KPM-nya. Iya. Tapi kalau yang saya tangkap ini kayaknya kolaborasinya yang paling sudah berjalan di Pak ya. Iya. Semua pembelajaran PPN di sekolah berjalan ya Pak ya. Ya, betul. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pertanyaan yang saya ajukan sudah Bapak jawab. Ini menjadi pengalaman tambahan bagi saya dan pengalaman baru juga bagi saya. Ya. Bagaimana kepala sekolah dalam mengambil keputusan untuk hal-hal yang lebih baik bagi seluruh warga sekolahnya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, mudah-mudahan lulus di CGP-nya Pak. Oke. Amin. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?
terima kasih Pak atas waktunya dalam kesempatan ini. Saya calon guru penggerak meminta waktu Bapak untuk wawancara tentang pengambilan keputusan pemimpin sekolah. Ya. Sebelumnya bisa kita mulai Pak. Oke Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral di SMA Negeri 1 Manggar? Oke, baik. Masalah dilema etika dan etika moral ini selalu terjadi, bukan hanya di lingkungan sekolah, dimanapun saja, di lain. Kita perlu bagaimana cara melakukannya, komunikasinya sehingga dapat kita selesaikan dan memberikan solusi yang baik. Contohnya salah satu problem dilema etika yang ada di sekolah. Bagi kepala sekolah contohnya ada 2 orang guru yang sertifikasi, sementara jam kita sekolah nggak mencukupi. Apa solusi yang kita harus lakukan? Sehingga tidak merugikan sekolah, tidak merugikan anak. Iya betul. Itu langkah-langkah ini harus dibuat oleh kepala sekolah agar semuanya mendapatkan penjelasan keadilan. Maka kita sekolah tidak punya bagian ini, kita melakukan upaya-upaya bagaimana guru itu bisa terbantu. Satu guru bisa namanya guru yang punya kualitas yang terbaik, kualitas yang bagus, yang selalu memperhatikan sekolah dan kualitas yang bagus. Itu ini standar kita harus kita jaga di sekolah. Yang guru kurang memperhatikan sekolah, yang ini juga kita harus memberikan kualitas juga. Percayakan jam kedua komunikasi dengan yang lain. Itu salah satu cara sehingga semua terbantu, pembelajaran di sekolah tidak terganggu. Yang kedua juga seperti contohnya kegiatan CGT, guru-guru untuk pelatihan penggerak, guru-guru PGP apa namanya yang sertifikasi PDG, semua ini guru sekolah ini minimal etika. Kenapa? Satu sisi guru ingin mendapatkan sertifikasi, satu sisi guru ingin mendapatkan sertifikasi sebagai guru penggerak. Satu sisi mereka menggunakan kelas. Ini kan bagaimana kita cara memutuskan itu? Jadi dilema yang Bapak rasakan masalah guru yang ingin kompetensi dan adanya guru sertifikasi dalam hal pembagian tugas. Nah, dilemanya pada saat melakukan semua peningkatan kompetensi timbul kepada bagaimana pembelajaran anak-anak kelas ya Pak. Betul. Oke Pak. Baik. Jadi Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi Bapak sampaikan, di mana ada 2 kepentingan yang sama tadi tuh, sama-sama benar, atau sama-sama mengatur nilai kebajikan. Jadi keputusannya bagaimana caranya? Betul. Ya. Tentu kita menggunakan skala prioritas. Mana yang harus kita berikan, siapakah kita yang kita berikan porsi. Bagaimana saya sampaikan tadi, kalau guru punya kompetensi kan kita ambil, kita kirim keluar. Contohnya, guru sama-sama mempunyai kompetensi. Contohnya yang kita lakukan seperti Ibu Juni dengan Pak Ramli, itu PKN. Guru sudah ada. Pak Ramli itu guru PKN dan sertifikasi. Jam sekolah nggak mencukupi. Apa solusinya? Ya kita lakukan sertifikasi. Kita upayakan bagaimana ini yang belum P3K dia masih bisa pindah. Walaupun misalnya membutuhkan dia di sekolah, itu punya kompetensi yang baik. Sekolah banyak membantu sekali di sekolah. Iya, Pak Ramli satu sisi dia sudah P3K, sudah sertifikasi, dia pengujian. Maka kita harus bagaimana caranya harus ya walaupun kita merasa dirugikan, tapi kita harus membuat kebijakan untuk masa yang tempat mereka, masa yang bekerja, bukan cuma aja. Bisa aja kita mau kasih dia tetap dari sekolah, maka
biasa gitu. Jadi Kan dalam, jadi nanti doa itu dalam hal ini dilema yang muncul jangka pendek, jangka panjang, keadilan dan keasinan. Ya. Jadi tadi keputusannya misalnya ini akhirnya harus mengambil atau pindah. Kenapa? Ketimbang ada identifikasi masalah, dia masih non PTK non ASN, Iya, iya. dia boleh pindah. Betul. Orang tidak bisa pindah. Lalu kita sayang dengan judi. Nah itu lah. Judi punya potensi. Luar biasa. Nah, itu yang kita Oke, lihat. ini. Itu salah satu. Oh iya Pak, baik, Pak. Ya. Tadi Bapak sudah sampaikan itu Pak. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, efektifnya dari kasus yang tadi Bapak sampaikan? Itu kita mengambil langkah-langkah, melakukan identifikasi. Itu sudah jelas. Ya. Ya, kita memahami pangkal permasalahannya. Kemudian kita kumpulkan, kita input dari berbagai sumber. Kita butuh juga waktu-waktu kita sekolah, pembina-pembina yang ada di sekolah dibuat sebagai masukan oleh revisi kita sebelum kita melakukan maka langkah-langkah identifikasi masalah, diskusi dan kolaborasi dengan kawan-kawan, kemudian rujukan aturan yang ada, bagaimana aturannya. Tentu kita berpegang pada aturan. Keputusan kita ambil tidak berlawanan dengan aturan yang pendidikan. Semua keputusan kita ambil hasil kepada siswa. Jangan merugikan. Ya. Sesuai dengan visi dan misi sekolah itu sendiri. Upaya ini yang harus kita lakukan. Ya, pertimbang-pertimbangan itulah untuk mengambil sebuah keputusan. Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak alami dalam hal mengambil keputusan ini tentang kasus tadi gimana? Ya, semua keputusan yang kita ambil masih ada tantangan. Bisa kita tidak, kalau seandainya kita tidak pas untuk kita berkeputusan, bisa merugikan orang, bisa merugikan sekolah, bisa merugikan siswa. Maka oleh karena itu kita harus bijak dalam mengambil sikap. Tantangannya dua, ya eksternal, dari internal ya guru, TU. Ya, apabila kita tidak mengambil kebijakan secara adil dan menyeluruh, maka ini bisa-bisa itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan ke depan, dan tantangan juga bagi kita untuk menjalankan program yang dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan di sekolah. Itu tidak akan disokong mereka untuk nanti kalau kita tidak pas dalam mengambil keputusan dari komite, dari orang tua, dari masyarakat, dari institusi, tantangan semuanya. Ya, kita buat itu tidak porsinya, tidak sesuai dengan itu. Kalau kita sudah membuat keputusan yang bijak, tentu ini kita tidak akan takut apa yang kita sudah lakukan itu sudah benar-benar aturan dan itu merupakan sebuah kesepakatan bersama. Jadi dalam artian keputusan berbasis peraturan dan kesepakatan bersama, Bapak menyampaikan ke seluruh stakeholder itu sudah dalam posisi rasa aman, Ya, tidak aman. Ya, sudah pertimbangan bukan pertimbangan keputusan hari ini, tapi juga yang masa yang jangka panjang ya. Ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya? Ya, baik. Permasalahan dilema etika dan permasalahan ujung moral itu selalu terjadi, dan kita harus hati-hati untuk melakukan keputusan. Ada sebuah kejadian atau permasalahan yang harus kita putuskan segera, harus kita putuskan secara
secara instan, tidak boleh menunggu. Ada permasalahan yang boleh kita jadwalkan, kita rencanakan, kita kumpulkan dua kolega-kolega, baru kita keputusan, baru kita laksanakan keputusan. Nah, contohnya kalau misalnya kejadian bully, ada yang dibully ya, itu nggak boleh nunggu lama, Sudah depan. harus di tempat, anak berkelahi. Ini kalau dibiarkan nanti kan mereka bisa kan Kalau harus dijadwalkan nanti malah gitu. Makanya karena satu hari, 1 jam bisa Iya. dan lain orang tuanya dari Udah dulu. kemana-mana gitu. Nah, orang tuanya bisa datang ke sekolah. Iya. Atau di kampung kalau kita selesaikan di sekolah, bisa di kampung berkelahi atau orang tua dengan orang tua. Betul. Kalau antar pulau tentu menurunkan pulau berseberangan ini. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi jangan sampai kejadian ini berlarut-larut. Maka harus kita putuskan sesegera mungkin. Itu berdasarkan skala prioritas juga. Mana yang harus segera kita putuskan segera, mana yang perlu kita lakukan penjadwalan yang melibatkan orang banyak. Nah, ini kita lakukan jadwalkan undang yang berkompetensi, orang berkompetensi di situ sehingga menghasilkan keputusan yang murni, yang pure, yang baik untuk masa depan. Ya. Jadi bentuk dan prosedurnya tadi itu udah langsung Bapak kumpulkan semua, terus putuskan hari itu waktu diselesaikan bersama semua. Iya, oke, semua yang terlibat Ya. kita putuskan dengan segera. Ya. Hal-hal yang perlu Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema seperti ini? betul. Seorang pimpinan, seorang kepala sekolah itu dia harus punya tahu peraturan. Peraturan itu adalah pegangan dia dalam melaksanakan sebuah keputusan. Kebijakan-kebijakan yang diambil di sekolah itu dengan pemahaman peraturan yang mereka. Kemudian bagaimana cara mensosialisasikan atau menjalankan peraturan yang kita pegang untuk membuat sebuah keputusan dan jalankan program sekolah, kita punya kolega. Ya. Kepala sekolah memilih wakil-wakil yang pimpinan bekerja sama, berkolaborasi, berdiskusi, berkonsultasi. Ya, masalah-masalah untuk mereka tujuan akan segera tercapai. Sebenarnya secara otomatis bisa tercapai karena sudah ada tahapan-tahapan dan untuk fungsi mereka sudah dibagi. Jadi orang-orang inilah yang bisa kita banggakan atau kita harapkan bisa membuat sebuah strategi dalam menyampaikan. Ya, luar biasa. Satu pertanyaan lagi ya, Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di Semat 1 Malang ini? Baik. Dalam mengambil keputusan baik keputusan etika dan wujud moral, kita harus hati-hati dalam itu. Jangan kita sembrono dalam memutuskan karena akan berefek pada masa yang akan datang. Kalau itu bermasalah dengan siswa, tentu kita akan bisa merugikan. Jadi kita harus memutuskan segala sesuatu itu dengan bijaksana dan mendapatkan dari beberapa masukan kita akomodir sehingga secara bersama-sama kita lakukan dan kita buat. Ya, kita harus berani karena kita punya komitmen, kita punya orang-orang yang bisa membantu kita dalam melakukan. Wah, terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama. Saya berkesan nih Pak. Semua penjelasan Bapak itu dalam pengambilan keputusan semua tetap mengarah kepada yang berpihak kepada murid. Iya. Luar biasa sekali nih Pak. Saya mendapatkan pemahaman baru dari wawancara kita. Semoga saya juga bisa lebih bagaimana diri saya mengabdi pada keberpihakan murid. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Saya Sukses. ya, sama-sama Pak. Ya.